Dan mencintai Allah menjadi wasilah bagaimana orang atau hamba bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dicirikan dengan cara bagaimana fil mubadirah ila taatih. Ketika taat kepada Allah maka dia akan segera. Itu tadi yang saya sampaikan, ketika itu adalah perintah Allah maka dia akan segera. Kenapa? Ini Allah yang suruh. Yang kita pengen Allah cinta sama saya. Nah, ketika kita ingin cinta sama Allah, maka kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka menyegerakan menjadi tanda untuk kita bisa dicintai oleh Allah. Kalau saya begini Allah ridho nggak? Kalau ridho cepat gercep. Kenapa? Ini Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, tinggalkan. Saya takut diputuskan hubungan cintanya dengan Allah. Nah, makanya tadi menyegerakan melaksanakan ketaatan itu bagian dari tanda orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari cinta kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Lalu menyegerakan untuk melakukan apa saja yang Allah ridho. Wajtina bikulli ma yuskhituhu. Kebalikannya, dia juga akan menghindari setiap apa saja yuskhituhu kang dadi marah, yang membuat Allah marah. Wa taharruzi, dan menjaga sekali min asbabi sakhotihi. Menjaga dari apa yang menyebabkan Allah menjadi marah. Saya kalau nggak sholat, ya buat saya mungkin dosa ya, tapi masalahnya Allah marah nih. Nah, ketika marah tuh gimana? Maka jangan sampai bikin Allah marah. Nah, artinya menjaga ibadah itu, menjaga mengamalkan istiqomah ibadah kepada Allah dalam rangka menjaga jangan sampai Allah marah. Wal ihtiyat, lalu kemudian hati-hati li asbabi ridho, hati-hati dalam hal apa saja yang menyebabkan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa ibadahnya? Ma'al bukai, dengan rasa penuh harap sehingga sampai bisa nangis. Tapi jangan yang rame-rame, yang sendiri, ya sholat malam, zikir sendiri gitu. Kalau bisa diusahakan ada waktu yang spesial khusus privasi antara kita dengan Allah. Maka wa minal laili fatahajjad, ini bagian motivasi untuk pendekatan kepada Allah secara personal, secara private. Wal qalfi wa syauqi, ada kerinduan, wa ghairidzalik, dan lain sebagainya, macam-macam. Min atharil mahabbah, itu tumbuh daripada asar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering dengar juga ketika tumbuh rasa cinta, maka yang lahir berikutnya adalah kerinduan kepada Allah. Rindu apa? Nunggu subuh, pengen ketemu Allah di waktu subuh. Nanti zuhur, kita kerja nih pagi, ketika nunggu pas suara adzan berkumandang di waktu zuhur, kita tuh senang. Kenapa? Mau ketemu dengan Allah. Secara syariat berarti kan sholat itu bertemu dengan Allah, munajat kepada Allah. Karena setelah itu saya akan disibukkan dengan urusan-urusan kehidupan dunia. Nanti ketika waktu asar juga ditunggu. Kenapa? Ada masa-masa yang Allah tunggu untuk berjumpa dengan kekasihnya. Nah, maka siapa yang kita cinta kepada Allah, maka kita juga menyegerakan apa yang Allah perintah. Begitupun Allah selalu mengingatkan supaya jangan sampai kita lupa kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita menganggap atau menilai, merasa kita cinta kepada Allah tapi Allahnya nggak peduli. Yang harus kita tanyakan, Allahnya mencintai kita apa tidak? Dan cirinya apa kalau cinta kita sudah diterima? Jangan-jangan cinta saya digantung atau mungkin naudzubillah ditolak. Nah, kenapa? Dipanggil nggak datang, diingetin nggak mau ingat. Akhirnya dibiarkan. Karena apa? Masih banyak hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding dengan asar kecintaan yang berat, kecintaan yang besar kepada Allah dari cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi yang diutamakan tuh paling itu ya ke Allah itu. Saya gercep kalau disuruh atasan. Kenapa? Ya atasan saya harus nurut. Karena saya berharap apa yang dijanjikan oleh atasan saya, ketika kerja saya maksimal, maka atasan akan memberikan upah yang maksimal, bahkan bonus. Nah, sama ketika lebih kepada Allah bagaimana? Nah, sama ketika saya waktunya sholat. Kenapa? Karena saya memprioritaskan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan itu tandanya orang sudah merasakan atau ditanamkan oleh Allah kecintaan yang sesungguhnya. Sebagaimana kita juga, orang yang dicintai atau orang yang mencintai dan saling mencintai akan atau tidak mau diserupakan dengan yang lain, tidak mau disamakan, tetapi harus diprioritaskan. Sikap saya kepada orang yang saya cintai akan berbeda dengan yang tidak, misalnya. Atau saya
tergantung kedekatan. Ketika sama istri, ketika sama perempuan yang lain, ketika sama suami, ketika sama laki-laki yang lain, ketika sama teman dekat, sama teman akrab dari kecil misalnya, sobat dalit kata orang Sunda, atau teman cuma kenalan di jalan, atau ketemunya misalnya di media sosial, kedekatannya akan beda. Maka kepada Allah itu juga bagian daripada cara bagaimana kita buktikan cinta kepada Allah. Sebegitu intensitas hubungan dengan Allah, komunikasinya dengan cara melaksanakan ibadah sehari-hari, tidak pernah ditinggal, tidak pernah telat, tidak pernah merasa capek lelah. Karena apa? Ini Allah. Kita cinta kepada Allah sementara kita nggak tahu Allah sudah cinta kepada kita.